Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mendata fasilitas kesehatan yang terdampak gempa NTT. Fasilitas layanan kesehatan tercatat sebanyak 6 puskesmas rusak berat, sementara 2 rumah sakit yang rusak parah. Kemenkes akan mengirim tim tenaga kesehatan dan bentuk Health Emergency Operation Center untuk mengidentifikasi korban-korban dengan cepat. Yang rusak parah, yang paling parah di RSUD Nagekeo. Ya, ada beberapa yang rusak sedang dan juga ada yang rusak ringan. Itu tugasnya dia nomor 2 ya, identifikasi fasilitas kesehatan. Dan yang ada terdaftar cukup, cuma kita takutnya ada juga tenaga kesehatan di Provinsi NTT kan yang terkena dampak, sehingga kita juga udah mengirim beberapa tim emergency medical team. Jadi satu kompi, satu regu untuk dikirim ke sana, dan tugasnya adalah mengidentifikasi kebutuhannya di mana agar nanti malam ini kita bisa lepas ke relawan-relawan yang mau pergi. Kapolres Manggarai Timur AKBP Haryanto yang memantau kondisi warga pasca gempa menyatakan akses menuju lokasi terdampak gempa di Lambaleda Utara sempat terputus akibat longsor di sejumlah titik. Namun pada Minggu pagi akses sudah mulai bisa dibuka, di mana polisi telah membangun tenda darurat untuk pengungsian sementara. Setelah akses bisa dibuka, diharapkan bantuan makanan, minuman, serta obat-obatan bisa segera didistribusikan kepada warga. Dusun Ronting yang sangat darurat sekali, tenda-tenda darurat kita berdirikan dikarenakan akses ke sini kemarin cukup sulit dan medan cukup berat. Namun demikian sejak tadi pagi subuh sudah jalur bisa dilewati. Terima kasih. Perjalanan dari Bandara Ruteng ke lokasi kurang lebih 3 jam. Saudara, masyarakat Kabupaten Belu di perbatasan Indonesia Timur Leste menggelar doa bersama bagi korban gempa di Pulau Flores. Doa ini sekaligus menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI. Ratusan warga dan mahasiswa di Desa Tulakadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menggelar doa bersama dan menyalakan lilin sebagai duka atas bencana gempa bumi yang menghantam Pulau Flores pada Minggu malam. Warga dari berbagai kalangan bersama TNI Polri menyalakan lilin secara bersama-sama, mendoakan agar bencana segera berakhir dan proses pemulihan berjalan dengan lancar. Doa bersama ini sekaligus menjadi momen untuk memperingati dan mendoakan kemerdekaan RI ke-81. Malam ini sebelum menjelang hari H17 Agustus kita buat kegiatan seperti ini sehingga kami di Tapal Batas ini merasa prihatin terhadap apa yang dialami oleh mereka di sana. Kegiatan ini juga bertujuan untuk sekalian memeriahkan HUT proklamasi kemerdekaan RI yang ke-81 di Tapal Batas ini. Informasi terkini penanganan bencana gempa NTT akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Kalix Taus dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Kalix. Untuk di Kota Kupang, titik mana saja yang menjadi fokus pencarian dan juga penanganan korban? Baik, Glenis dan juga saudara, dapat saya informasikan bahwa memang untuk titik pencarian korban sendiri terkait kasus, maksud saya terkait bencana alam yang terjadi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memang saat ini tim gabungan berfokus pada titik-titik yang memang terdampak berat akibat gempa yang terjadi di sana. Sehingga memang informasi yang kami dapat bahwa sampai pagi hari ini tim gabungan masih mulai akan mencari pencarian di wilayah yang memang menjadi titik paling terberat akibat gempa tersebut, Glenis. Ya, bagaimana juga dengan akses? Karena gempa tidak hanya merusak bangunan rumah, tapi juga sejumlah infrastruktur. Kalix? Baik, Glenis. Ya, silakan Kalix.
Baik, Glenis, sampai hari ini memang sejumlah informasi yang kami dapatkan bahwa memang ada berbagai informasi bangunan atau infrastruktur memang rusak berat akibat gempa yang terjadi, sehingga memang tim gabungan pada hari ini juga hari ketiga pencarian ini akan berfokus ke wilayah-wilayah itu sehingga bisa mencari apakah ada tambahan korban atau seperti apa di sana, begitu Glenis. Bagaimana dengan pemantauan Anda, Kalix? Apakah gempa susulan masih terjadi hingga pagi hari ini? Baik Glenis, sampai saat ini gempa susulan masih terjadi di wilayah Flores. Dapat kami informasikan pula bahwa sejumlah gempa susulan yang terjadi seperti di Kabupaten Manggarai sampai saat ini juga masih terjadi, sehingga memang warga di wilayah tersebut diminta untuk tetap waspada dan tidak panik, selalu mencari sumber informasi yang tepat sehingga tidak membuat mereka panik, begitu Glenis. Bagaimana dengan listrik dan juga air bersih? Apakah sebelumnya kan listrik sempat padam? Kalix, apakah sudah mulai kembali menyala? Baik, untuk kondisi listrik di daerah terdampak, memang sejumlah informasi yang kami dapat sampai saat ini di wilayah-wilayah pelosok belum menikmati listrik karena jaringan yang putus di sana, Glenis. Sehingga memang ini membutuhkan pemulihan atau instansi terkait untuk bergerak cepat sehingga bisa memulihkan situasi listrik yang masih padam di wilayah yang di pelosok, begitu Glenis. Hingga hari ini listrik masih padam, bantuan terus diupayakan untuk bisa menjangkau para pengungsi untuk wilayah-wilayah yang paling terdampak melalui pembukaan jalur tentunya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kalix Taus atas laporan Anda.